ke nasional ke Jakarta. Di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor. Pindah lah dah. Memang di situ kegiatan biasanya. Iya. Itu di suatu tempat apa tuh? Kami di resort. Oh, di Di resort. resort di Sivili Hot Resort. Di situ kami ditempa selama 7 hari. Resort tempat. Di situlah. Oh, nak mewah ni. Dengan diadakan wadah SKPP, bagaimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam kepengawasan pemilu dan demokrasi di Indonesia, terkhususnya di Meranti. Dengan hadirnya kami di sini, kami bisa juga mengorientasikan masyarakat. Lah, Kak, tunggu apa lagi? Boleh lah. Balik lagi di channel Dora FM. Bersama saya, Birin Bongkak. Jangan lupa subscribe, komen and like. Yang tak komen, tak nge-like, tak subscribe, kemas. Bisa. Muhammad Hafizan. Panggilan Hafiz. Hafiz ni Hafiz pandai baca, pandai hafal atau Hafiz apa singkatan nama? Singkatan nama. Singkatan nama. Kata orang Hafiz menghafal Quran. Tapi insyaAllah. InsyaAllah ya. Bisa lah ya. InsyaAllah. Okey, Hafiz. Sebelum bincang-bincang pada pokok pembahasan, Abang ingin mengenal dulu. Ini figur pemuda yang bernama Hafizan. Boleh diceritakan tentang sosok Hafiz ni? Okey. Seperti apa? Hafizan itu nama panggilan saya di KTP M. Hafizan. Makna M Muhammad Hafizan. Muhammad Hafizan. Saya Baik tu. Itu. Okay. Saya lahir di Lalang Tanjung, masih kelahiran tahun 1998, bang. Masih muda. Masih muda. Muka berarti kalau 98 berarti sekarang berapa dah umur? 23. 23. Jadi saya pun berpendidikan, pernah sekolah di Man Selat Panjang. SD. Langsung ke mana macam kita ni. Jadi mintas lah gitu kan. Oh. Jadi SD di Lalang Tanjung, MTS di Lalang Tanjung, SMA atau aliyah di Man Selat Panjang, kuliah jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Suskariau. S1 di situ. Sampai ke Pekanbaru kuliah sana saya. UIN singkatannya apa tuh jurusan? IAT. IAT. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan sekarang lagi sibuk-sibuknya bergeliat di organisasi. Saya jadi menampuk kepemimpinan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai ketua umum di Meranti. Berarti ketua Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan mahasiswa ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kabupaten Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti. Berarti Hafiz ketua dah. Saya ketua dia. Hebat. Dan juga sibuk juga di KNPI sebagai ketua bidang kader. Oh, KNPI gabung juga. Ada senior di situ, gabunglah sama kan. Iya. Lepas tu di Pemuda Muhammadiyah sebagai ketua bidang agama. Oh, nyambung lagi. Ada lagi. Banyak cerita aku. Jadi kalau untuk jenjang organisasi cuma segitu untuk sekarang. Untuk sekarang. 3. Fokusnya di situ. Sekarang lagi aktif di organisasi aja untuk bergerak bebas sama kawan-kawan tuh di organisasi. Berarti Hafiz lebih nyaman di kegiatan-kegiatan organisasi. Iya. Dari pengumpulan informasi yang kami dapat tentang Hafiz ini, pernah mewakili Riau di tingkat nasional dalam bidang apa, guys? Jadi gini bang, panjang cerita sebetul. Pendek aja. Jadi saya dapat mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti atas nama Kabupaten Kepulauan Meranti, membawa nama Riau juga mewakili di kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang diadakan tingkat nasional di Bogor. Belum lama. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Itu di bawah naungan Bawaslu RI. Bawaslu RI. Yeah. Jadi Hafiz dari Meranti mewakili ke Provinsi Riau tingkat nasional. Ya. Wah, jauh melangkah Hafiz. Yeah. Untuk masuk di ranah singkatan apa tadi, Hafiz? SKPP. Untuk masuk ke ranah SKPP ini itu secara umum
melalui apa? Kompetisi ini, seleksi. Iya bang, seleksi. Oh. Jadi seleksi SKPP ini pada bulan Mei itu ada open recruitment dari Bawaslu Kabupaten Kota Seriau. Jadi membuka ruang bagi milenial atau masyarakat yang minimal umurnya 20 tahun Ke itu atas 20 tahun 20 tahun ke atas. Ada limit tak sampai mana? Tak ada. Tak ada. Minimal 20. Minimal 20. Yang dah beranak pun ada, beranak. Kalau pendek umur tak juga tak bisa Tak ada. bisa. Okay. Jadi di situ diseleksi berkas apa segala macam. Terpilihlah saya mewakili Berapa kabupaten orang Kota. pada saat itu waktu seleting apa sih ini? Kalau Dari Meranti. dari Meranti itu 20 orang yang terpilih untuk ikut seleksi tingkat dasar. Jadi ada 3 jenjang bang. Oh, 3 jenjang 3 ni. jenjang, ada namanya SKPP tingkat dasar, Hmm. SKPP tingkat menengah, sampai SKPP tingkat lanjut yang untuk nasionalnya. Berarti dari dasar itu 20 orang nih. 20 orang Dari mewakili Meranti. Meranti. Ah. Masuk ke Pekanbaru, Riau. Masuk ke SKPP tingkat dasar. Jadi dah selesai seleksi berkas, terpilih orang-orangnya, langsunglah mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif SKPP tingkat dasar. Pada kali itu SKPP diadakan di titik Siak. Jadi ada 3 titik nih bang. SKPP pertama itu di titik Kampar, itu 2 kabupaten, Kabupaten Kampar sama Kuansing. SKPP tingkat kedua yang saya ikut ni titik Siak, itu 3 kabupaten, Meranti, Pekanbaru sama Siak. Jadi ada titik yang ketiga itu titik Dumai. Jadi Bengkalis sama Dumai. Jadi itu cuma 7 kabupaten kota untuk SKPP di Riau. Jadi saya sama kawan-kawan 20 orang mewakili Meranti tingkat dasar itu di SKPP titik Siak. Untuk tingkat dasarnya. Jadi di situ juga kami digembleng, diajar banyak tentang demokrasi, tentang seputar pemilu dan lain-lain. Dan juga di situ dites. Ada pertama kali masuk kegiatan itu ada pretest tentang pemahaman kita dasar, apakah kita tahu tidaknya tentang demokrasi, tahu tidak tentang Bawaslu, pemilu. Itu dites tuh. Dites. Seperti apa demokrasi itu? Demokrasi yang sesuai definisi kita ni kan. Ini secara definisi yang ini ya, pembelajaran. Kedaulatan di tangan rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Seperti itulah demokrasi sejatinya kan. Tapi kami digembleng secara khusus banyak macam demokrasi dipelajari sesuai dengan maknanya lah SKPP tingkat dasar. Cuma dasar-dasar aja. Oh, dasar-dasar aja. Pengantar-pengantar SKPP. Jadi di situ ada pretest, baru nanti terakhir post-test. Dah 3 hari kami tu bang di titik Siak. 3 hari kami belajar. Itu ditanggung semua biaya. Biaya ditanggung. Semua ditanggung sama Bawaslu. Setelah habis tes dasar itu, kemana lagi? Jadi ada seleksi juga di tingkat dasar itu sebetulnya seleksi juga tuh bang untuk mewakili kabupaten di tingkat menengah. Di tingkat menengah, alhamdulillah saya terpilih dengan 3 orang kawan saya. Jadi Meranti cuma 4 orang mewakili. Untuk tingkat provinsi. Untuk tingkat provinsi. 3 orang di Meranti. 4 orang. 4 orang di Meranti. 3 cowok, 1 cewek. Dari Meranti. Jadi di tingkat menengah di provinsi itu seleksi juga sama. Belajar juga tentang demokrasi. Sambil belajar, sambil diseleksi. Sambil diseleksi di situ. Jadi seleksinya itu banyak macam. Mulai dari pemahaman kita, attitude kita. Yang paling penting penilaian itu attitude. Attitude, tingkah laku, pemahaman, dia itu vokal kita berbicara. Berarti kalimat attitude itu itulah tingkah laku, vokal, itu dia. Semua di situ. Penilaian paling tinggi attitude kita yang harus dijaga. Seperti itu, bang. Jadi proses di tingkat menengah lanjut lagi. Lanjut lagi. Jadi tingkat menengah itu total peserta itu 35 dari 7 kabupaten kota. Dari mulai 3 titik tadi beratus orang, total itu ada untuk itu dibuat di satu asrama atau gimana tuh? di hotel, bang. Oh, di hotel. Di hotel. Jadi dasar hotel, menengah pun hotel. Kami di area duta pada itu. Itu di bulan September kalau tak salah. Di bulan September kami di area duta. Oke, lanjut. Habis itu sampai Habis itu terpilih ke nasional. Nasional. Dari Provinsi Riau untuk lanjut ke tingkat nasional pelatihan SKPP tadi berapa orang pula lagi? Jadi sebanyak 35 orang terpilihlah 1 orang mewakili 1 kabupaten. Dari satu kabupaten tetap diutus 1 orang. 1 orang. Jadi untuk mewakili 1 kabupaten. Berarti semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini
Ikutlah berarti Ikut, ya. Tapi mewakili satu orang ya. kali satu orang. Jadi cuma 7 kabupaten kali itu bang. Tak semua kabupaten di Riau yang ikut SKPP. Oh, ngapa gitu? Saya tak tahu juga Iya. kenapa. Entah Itu siapa tuh lah ya. terserah lah. Berarti 7 kabupaten Tujuh kabupaten yang ikut. Ah. Jadi terpilih juga lah saya itu mewakili Meranti mengatasnamakan Riau untuk di tingkat nasional. Sampai ke nasional ke Jakarta. Di Bogor. Bang. Oh, di Bogor. Di Bogor. Pindah lah dah. Memang di situ kegiatan biasanya. Iya. Berarti sana tuh di suatu tempat apa tuh? Bogor. Kami di resort. Oh, di Di resort. resort di Sivili Hot Resort. Di situ kami ditempah selama 7 hari. Di resort tempat. Di situlah. Oh, nak mewah ni. Jadi istilahnya mewah fasilitas, mewah tempat, tapi kami itu betul-betul dididik di situ. Betul-betul belajar. Memang jam itu memang diatur, jam bangun, jam makan, jam belajar, buat tugas apa segala macam. Macam betul-betul buat pengkaderan lah. Kalau di organisasi kan ada pengkaderan, sama juga di SKPP gitu juga. Di situlah kami diproses untuk memahami betul-betul demokrasi dan politik serta pemilu di Indonesia gitu. Dan berbagi wawasan lah di kalangan peserta ya. Iya, jadi pesertakan nasional ramai di masing-masing provinsi. Berapa provinsi pada saat itu? Seluruh provinsi di Indonesia ikut. Tapi dibagi 2 gelombang, Bang. Jadi di awal November gelombang pertama itu Riau tak masuk. Jadi Riau masuk di gelombang kedua. Jadi karena peserta ramai, jadi dibagi 2. Ya, seperti itu. Nah, selama 7 hari itu waktu masih pelatihan SKPP itu apa yang jadi ini suatu kebanggaan bagi Hafiz. Mungkin selama ini tak pernah, oh iya begini rupanya menjadi relawan, seperti relawan berarti. Iya, relawan. Relawan pengawas Pemilu ya. Jadi Bang, saya itu sebetulnya belum lama berkecimpung di dunia pemilihan pemilu. Muda masih. Betul. Jadi kontes pemilu itu kan ada yang 5 tahun sekali, 3 tahun sekali, apa segala macam gitu kan. Jadi tak setiap tahun kita memilih seperti itu. Jadi proses-proses pemilu pun kurang mendalam memahaminya. Jadi ketika ikut SKPP ini dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, jadi secara umumnya saya sudah memahami, itulah kesan terbaik kami ikut SKPP itu paham proses demokrasi di Indonesia, proses pemilu di Indonesia itu seperti apa. Kemudian banyaknya kasus-kasus di dalam dunia kepemiluan, pemilihan dan segala macam itu kami belajar di situ. Bagaimana masalah sengketa apa segala macam sedikit tidaknya kami tahu. Dibahas di situ. Dibahas di situ. Ya ada pemahaman untuk ke kawan relawan nanti ke depan gitu kan. Apalagi terus setelah habis itu bisa dipanggil lah untuk dilibatkan dalam kompetisi untuk 2024 nanti. 2024 kompetisi macam mana Bang? Ya kan 2024 nanti kan. Oh iya. Kompetisi pilkada. Legislatif kan gitu. Jadi tujuan Bawaslu itu sebenarnya membuat sekolah kader pengawas partisipatif ini bertujuan bagaimana masyarakat itu aktif dalam memantau proses pemilu dan pilkada di Indonesia atau di daerah-daerah masing-masing gitu. Jadi bukan hanya Panwascam, bukan hanya orang yang pengawas yang di dalam koridor Bawaslu ikut mengawas, tapi masyarakat pun langsung Jadi secara tidak langsung kami yang ditempah ini ikut berperan aktif nantinya untuk mengawas proses demokrasi di Indonesia. Apalagi menuju 2024, kami ini sangat dibutuhkan. Makanya perhitungan secara umum itu 10.000 kader yang dah ditempah di tahun 2021 untuk mengawas besok di pemilihan 2024. Jadi dah berapa tahun dari 2018 sampai 2021 itu banyak dah kader-kader terbentuk untuk mengawasi proses demokrasi. Pentingnya di situ karena bukan hanya Bawaslu lagi yang berperan aktif tapi masyarakat ikut. Karena yang tu nampak langsung kejadian-kejadian itu masyarakat. Kadang belum tentu pula Panwascam duduk di situ tahu kejadian-kejadian karena masyarakat yang terlibat aktif di situ. Makanya perlu partisipasi masyarakat. Setelah selesai melaksanakan pelatihan SKPP, kira-kira Hafiz nak buat apa daerah Meranti di sini? Oke. Jadi Bang, di SKPP itu ada namanya rencana tindak lanjut. Rencana Tindak lanjut. Ada juga rencana kerja tindak lanjut. Bagaimana kader SKPP ini nanti setelah kegiatan, setelah proses belajar, berguna bagi masyarakat. Jadi banyak program dari seluruh peserta itu punya rencana-rencana setelah SKPP mau apa
di daerah. Kalau saya sendiri, itu kami di Provinsi Riau ada namanya komunitas alumni SKPP, namanya Jaringan Pengawas Partisipatif Provinsi Riau. Jadi ketika SKPP itu bukan hanya saya sendiri yang punya ide, tapi seluruh kawan-kawan punya ide yang banyak untuk rencana tindak lanjut, kami kumpulkan di satu komunitas untuk bergerak bersama. Baik itu nanti mengorientasikan demokrasi di sekolah, kepada ibu-ibu, kepada masyarakat, kepada komunitas adat terpencil. Jadi terlibat aktif bersama komunitas nantinya alumni-alumni SKPP untuk turun langsung. Yang jelas banyaknya kerja-kerja yang telah kami gagas, disitulah kami berproses nantinya, Pak. Rencana dia bila? Tahun depan kah? 2 tahun lagi kah? Atau sebelum pelaksanaan kontes kompetisi 2024? Oke. Jadi Bang, untuk mengorientasikan program kerja kami atau untuk terlibat mengorientasikan proses demokrasi dan pemilu, itu bukan hanya kita langsung datang ke sekolah untuk mengorientasikan, tapi kami sudah bergerak juga di sosial media, di YouTube apa segala macam. Berarti sudah berjalan. Sudah berjalan nih sekarang melalui dunia medsos. dunia medsos. Okay. Jadi kalau untuk turun langsung itu sekarang ini masih belum, karena tentu paling door to door lah, jumpa Ya, kawan, nah, itu. blessing sama betul. Jadi Kawan-kawan kadang bertanya kan, ini ikut kegiatan jauh tingkat lanjut, apa kesan-kesan apa segala macam kan, nak tahu juga gitu. Jadi face to face kita cerita-cerita, sharing-sharing dengan kawan-kawan. Apalagi kawan-kawan organisasi ini target sasaran tepat. Karena teman-teman organisasi ini aktif secara tidak langsung. Setelah kita mengorientasikan ke kawan-kawan organisasi, kawan-kawan ini paham. Jadi jumpa juga kawan-kawan dengan kawannya juga, ini tersampaikan juga barang tu. kawan tu pun tersampaikan ke kawan dia. Gitu. Jadi ada dari kawan ke kawan ke kawan lah, kawan Betul. banyak kawan dari situ. Jadi Apis setelah masuk di ranah pelatihan SKPP ini tadi, kan dah menguasai ini dari segi materi. Ya. Proses demokrasi seperti apa, pengawasan seperti apa. Kira-kira ada tak niat di hati kecil Apis ni ingin menjadi komisioner Bawaslu atau KPU? Oke. Jadi kalau dalam hati enggak. Oh, enggak. Siapa yang tak enggak gitu kan? Yeah. Nengok macam mana komisioner bergerak, baik KPU maupun Bawaslu, niat hati pasti enggak. Karena saya jumpa pimpinan-pimpinan Bawaslu, KPU di tingkat dasar sampai tingkat pusat. Jadi niat tu tumbuh. Jadi tapi untuk proses ke depan setahun 2 tahun mungkin tak dapat. Lantaran sekarang dah masuk bulannya seleksi komisioner Bawaslu dan KPU untuk tingkat RI. Dan umur saya pun tak sampai, Bang. Oh, dia ada batas limit umur Ada limit umur. Bawaslu itu 30 tahun. Minimal untuk jadi komisioner. 30 tahun. Belum cukup umur dia. Belum cukup umur. Berarti Masih muda lagi. Masih nunggu dia, berarti masih ada harapan. Betul. Betul. Kalau kemarin Apis belajar 7 hari di resort, tapi nambah lagi nih. Iya. Untuk cukup umur. Untuk cukup umur. Untuk Panwascam pun belum masuk. Oh, proses belum masuk. Belum masuk. Panwascam 25 tahun minimal. Tingkat kecamatan ini belum Tingkat masuk. kecamatan belum masuk. Minimal 25 tahun. Tapi kalau sekarang masih 23, 3. ya masih ada harapan. 2023 dah pemilihan Panwascam, Bang. Oh, 2023 dah masuk. 2023 dah masuk pemilihan Panwascam. Persiapan lebih cepat dia. Lebih cepat. Jadi kan 2024 itu kan pemilihan serentak tu. Makanya butuh waktu lama untuk memilih orang-orang Panwascam apa segala macam, penyelenggara apa segala macam. Jadi di 2023 itu dah mulai, katanya seperti itu. Oke, Pis. Untuk terakhir, apa harapan Apis dari gagasan Apis atau motivasi Apis untuk meranti terkait masalah SKPP ini? Oke. Jadi tujuan Bawaslu itu jelas, mengorientasikan masyarakat dengan diadakan wadah SKPP, bagaimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam kepengawasan pemilu dan demokrasi di Indonesia, terkhususnya di Meranti. Dengan hadirnya kami di sini, kami bisa juga mengorientasikan masyarakat secara tidak langsung tentang pengawasan ketika pemilu, tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran nanti, masyarakat pun ikut terlibat aktif. Jangan takut lagi untuk melapor, baik itu kejadian-kejadian yang nampak di depan mata, baik itu money politik, SARA,
sampai netralitas ASN, itu sekarang kan isu-isu hangat Ya. dibicarakan. Kalau di dunia-dunia dah masuk di ranah-ranah kepemiluan tuh, itu pasti ada di ranah itu. Maka masyarakat jangan takut lagi untuk melapor, ikutlah berperan aktif untuk pemilu dan demokrasi Indonesia yang berkemajuan seperti itu, Bang. Oke. Terima kasih Hafiz. Siap, Bang.